Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini, saya yakin dan percaya kita ada di tempat ini semua dengan satu kerinduan dan dengan penuh pengharapan bahwa kita ingin menerima kasih karunia daripada Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerinduan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu, alam mulia mawar syarun, ku cinta sebab Engkaulah Raja kami. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Mari katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari dengan sungguh lagi kita katakan setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Kerinduanku, amin, haleluya, Tuhan Yesus, datang padamu, Allah mulia, Allah mulia, mawar syarun, ku cinta. Dikatakan, Engkaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, amin, haleluya. Roh dan kebenaran, ku sembah Kau, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau. Dengan sungguh mari katakan lagi, ku sembah Kau. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan.
lagi kita menyembah Tuhan, katakan Kaulah yang besar. Amin, haleluya. Sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan, yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Mari kita sembah Allah yang layak kita agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan segala kerinduan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami datang dengan segala beban dalam kehidupan kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau tanggalkan, kami mau lepas memuji memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Untuk itu urapi kami Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah kami tetap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Pada saat pagi hari yang indah ini kita mau sama-sama siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sorakan nama Tuhan. Kita mau nyanyi pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kerja-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami menyatakan kerja-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, Tidak menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Sama-sama satu hati kita nyatakan. Satu hati kami nyatakan kerja-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Amin, haleluya. Yang menghancurkan Menghancurkan kutub
dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Bapak Ibu cepat saja yang katakan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, dan tak terbayang betapa besar kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian, tak terbayang kebesaranmu dan tak tertanding kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama kita serukan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau yang layak Tuhan. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib kuasa-Mu. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Hanya Kau Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
Dia yang menjadi kekuatan kita, penolong dalam kehidupan kita. Kita mau bersorak lagi memuji Tuhan. Mari kita katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah kami takut sedikit pun, karena kami berjalan bersama-Mu. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Amin, haleluya. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau ringkukkan. Bersorak bagi Tuhan, angkat tanganmu, katakan haleluya. Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab Yesus jaminan dalam setiap kehidupan kita. Lagi katakan, berjalan bersama-Mu. Berjalan bersama-Mu. Haleluya. Oh, tak akan ku gentar, sebab tangan Tuhan yang menopang. Tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau mari melompat bagi Tuhan, katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi katakan, Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebab hanya Yesus jaminan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tak akan takut sekalipun. Sebab itu pada saat pagi hari ini, kita mau lagi meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang menjamah setiap kehidupan kita, mengurapi setiap kehidupan kita, dan mampu menolong dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan di
diberikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari dengan sungguh kita mau naikkan pujian ini lagi, katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan. Hanya Engkaulah yang layak kami muliakan Tuhan. Naik ke surga, Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya undang untuk kembali bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Mari kita imani setiap pujian. Izinkan Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan, yang akan menguatkan, akan menolong setiap kehidupan. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku
kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh ajaib perbuatanmu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada kembali di tempat ini. Itu semua karena berkat kasih cinta anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan telah tiba saatnya Tuhan, setiap kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan boleh tertanam dalam hati kami. Dan boleh kami lakukan. Serta menjadi sukacita yang begitu luar biasa. Dan kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu terus Tuhan, menjadi sinar kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama-Mu terpuji Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 3 September 2023, masih relevankah persepuluhan? Masih relevankah persepuluhan? Maksudnya apakah mempersembahkan persepuluhan itu masih berlaku? Masih haruskah kita mengembalikan persepuluhan? Nah, saudara berbicara tentang perpuluhan, kita akan melihat lebih dahulu arti kata perpuluhan. Persepuluhan dalam bahasa Ibrani ditulis maser. Artinya 1/10 bagian. Perpuluhan artinya 10 atau 10%. Misalnya, misal 10% dari 1000 adalah 100 dan seterusnya. Nah, mari kita lihat asal atau perpuluhan dari Alkitab. Asal perpuluhan dari Alkitab. Nah, kita bertanya siapa yang menyuruh kita mengembalikan persepuluhan? Tuhan tentu yang menyuruh. Tuhan yang menyuruh. Kita membaca dalam Maliaki 3 ayat 10 berkata demikian. Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku
firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi Tuhan yang menyuruh umatnya membawa persepuluhan. Kalau kita membuka dalam Ulangan pasal 14 ayat 22 juga dikatakan begini, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Tahun demi tahun artinya terus menerus atau continuous. Orang mau membawa persepuluhannya tiap minggu, tiap bulan, asal mengerti firman, percaya firman, dan tentu dengan hati. Nah sekarang kita tahu bahwa Tuhan yang menyuruh umatnya membawa miliknya atau persepuluhan. Kita bertanya, mengapa Tuhan menyuruh umatnya membawa persepuluhan? Kenapa umatnya disuruh membawa persepuluhan? Mari ketiga ayat 7 berkata begini. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Jadi Tuhan berikan perintah untuk umatnya mengembalikan persepuluhan. Tapi ada umat di firman Allah katakan, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Jadi persepuluhan merupakan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Lalu firman Allah mengatakan umatnya telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Telah menyimpang dan tidak memeliharanya. Lalu Tuhan berkata, kembali kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Kembali kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Lakukan firmanku, aku akan melakukan menepati firmanku. Jadi kita melihat di sini, karena umat Tuhan waktu itu tidak memelihara ketetapan Tuhan, disebut menyimpang, maka Tuhan berikan perintah. Tuhan berkata bahwa ujilah aku, maka aku membuka tingkap-tingkap langit. Kita melihat perjalanan umat Israel, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perhambaan, diperhamba, diperbudak, tenaganya diperas untuk Fir'aun. Mereka kerja tanpa menikmati apa yang mereka kerjakan. Lalu Tuhan mengutus Musa mengeluarkan mereka dari tanah Kanaan. Dan mereka dari tanah Mesir, mereka dikeluarkan dari tanah Mesir lalu menuju tanah Kanaan. Satu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan berikan itu kepada umat Israel, tidak ada yang membayar, diberikan gratis oleh Tuhan. Semua Tuhan berikan gratis dan berlimpah-limpah kepada umat Israel. Keluaran 3 ayat 8 kita membaca. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Jadi Tuhan menepati, keluarkan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi tadi kita membaca kenapa Tuhan menyuruh mereka mengingatkan kembali. Karena sejak zaman nenek moyang mereka telah menyimpang. Lalu Tuhan bilang kembali. Dalam Maria ketiga ayat 7 tadi kita membaca dalam ayat 7b. Maka Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Kembali kepadaku artinya lakukan firmanku. Lakukan firmanku. Maka aku akan kembali kepadamu, maksudnya aku akan curahkan berkat kepadamu dengan membuka pintu-pintu langitnya. Jadi di sini kita melihat Tuhan menawarkan kepada mereka untuk kembali kepada apa yang Tuhan katakan, melakukan ketetapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi jelas Tuhan berikan mereka perintah, karena mereka umat Israel pada zaman dulu nenek moyang mereka telah menyimpang. Lalu Tuhan bilang balik kepadaku, aku akan tepati perkataanku. Aku akan buka tingkap langit. Tuhan tawarkan kepada mereka, lalu mereka menjawab begini. Bagaimana caranya kami kembali kepadamu? Waktu Tuhan katakan itu mereka bilang, bagaimana caranya kami kembali kepadamu? Lalu ayat 8 Tuhan berkata begini, bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah?
namun kamu telah menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi Tuhan berkata dengan jelas kepada umat Israel. Mereka bilang, dengan cara bagaimana kami mau kembali kepadamu? Tuhan bilang, bolehkah manusia menipu Allah? Dalam bahasa Inggris dijelaskan, will a man rob God? Bolehkah manusia merampok kepunyaan Allah? Karena perpuluhan adalah miliknya Tuhan, bukan milik kita. Tapi berkat yang Tuhan berikan kepada itu milik kita, maka 10% dari berkat yang kita terima, kita kembalikan kepada Tuhan, itu perintah Tuhan. Sebab itu Tuhan berikan perintahnya supaya umatnya membawa persepuluhan. Kembali ke Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Tuhan berkata, ujilah aku. Bukan Tuhan suruh manusia menguji dia. Manusia tidak akan mampu menguji Allah. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan Allah. Tidak mungkin manusia mampu menguji Allah. Tapi Tuhan berkata, ujilah aku. Nah, Tuhan bilang begini, coba lakukan. Uji aku, coba lakukan firmanku. Coba bawa persepuluhanmu. Aku akan tepati apa yang aku janjikan kepadamu. Aku akan membuka tingkap-tingkap langit, itu merupakan janji Tuhan. Kita sudah melihat apa yang Tuhan janjikan. Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Artinya tidak kekurangan berkat. Nah, sampai di sini kita mengerti Tuhan sebenarnya mau memberkati anak-anak Tuhan. Berkelimpahan maksudnya cukup dan tidak berkekurangan. Tapi kita mau bertanya ke dalam diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita masih kurang? Mungkin kita tidak kekurangan materi, tapi kekurangan sejahtera, damai, dan sebagainya. Tapi ada orang-orang yang alami kekurangan secara materi. Sebenarnya Tuhan mau memberkati kita. Karena Tuhan sendiri yang berkata, ujilah aku. Bawalah apa yang menjadi perintahku. Aku akan tepati apa yang aku janjikan kepadamu. Apa janji Tuhan? Tadi Tuhan bilang, aku akan buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Untuk siapa? Untuk mereka yang mau melakukan firman Tuhan. Berarti tergantung kita. Tergantung orangnya, mau percaya atau tidak. Tuhan tidak pernah paksa. Tuhan berikan janjinya. Kalau kita mau melakukan janjinya, Tuhan akan tepati perkataannya. Jadi mau tergantung orang yang mau mengembalikan atau tidak. Milik Tuhan, ini janji Tuhan. Bahkan dalam ayat 11 kalau kita membaca dikatakan begini. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Belalang pelahap ini belalang yang bisa menghabisi hasil tanah umat Israel. Maksudnya Tuhan bilang begini, kalau kamu mau lakukan perintahnya Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara hidupmu dan Tuhan pasti berkati pekerjaanmu. Jadi jelas berkat dan pemeliharaan Tuhan itu jelas. Tuhan berkata, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Belalang pelahap persoalan-persoalan apa yang menimpa umatnya. Tuhan bukan Tuhan yang materi. Tapi Tuhan memberikan perintahnya untuk memberkati umatnya. Bukan cuma berkat-berkat jasmani, tapi juga berkat-berkat rohani. Bukan cuma materi, tapi juga dalam pengertian hal-hal yang lain yang Tuhan janjikan. Nah, kalau kita bicara tentang perpuluhan, maka perpuluhan itu dimulai bukan zaman Taurat. Bukan zaman Taurat. Kalau kita membuka Kejadian pasal 14 ayat 18 berkata begini. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Kita menemukan orang yang bernama Melkisedek. Disebut sebagai Raja Salem. Sedang membawa roti dan anggur. Ia seorang imam yang maha tinggi. Lalu ayat 19 kita membaca. Lalu ia memberkati Abram, katanya. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, Melkisedek ini
memberkati Abram, saudara. Karena dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Dia berkata, diberkatilah Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, kalau Melkisedek ini memberkati Abram atau Abraham, berarti ia lebih tinggi kedudukannya dari Abram. Abram adalah nenek moyang orang percaya. Dipanggil dari Ur Kasdim, dari negerinya. Keluar menuju tanah yang Tuhan janjikan. Nah, sekarang dia bertemu dengan seorang yang bernama Melkisedek, yang disebut Raja Salem. Ia seorang imam. Maka dia memberkati Abraham. Dikatakan, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kalau Melkisedek memberkati Abraham, berarti dia lebih tinggi kedudukannya dari Abraham. Nah, di dalam Alkitab, orang yang memberkati orang lain, kedudukannya harus lebih tinggi. Kalau seseorang, apakah dia imam, kalau dia memberkati, maka kedudukannya lebih tinggi dari yang diberkati. Nah, sekarang kita sampai dalam pengertian berarti Melkisedek ini kedudukannya lebih tinggi dari Abraham. Kemudian ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Di sini kita melihat Abraham kemudian memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Kapan Abraham memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek? Setelah Melkisedek memberkati Abraham, lalu Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Seperti ayat 20, lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Dari apa yang dia terima. Kapan? Waktu Abraham diberkati. Waktu Abraham alami kemenangan setelah Tuhan memberkati dia. Sampai di sini, apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Berkat-berkat yang sudah kita terima. Apakah kita telah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan? Abraham alami kemenangan, diberkati oleh Tuhan, baru kemudian dia memberikan 1/10 dari semua yang dia miliki kepada Melkisedek. Jadi inilah pertama kali persepuluhan disebut dalam Alkitab. Jadi bukan zaman Taurat. Nah, saudara kalau lihat di sini, dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Dari Abraham sampai Yesus disalib itu 2000 tahun. Nah, Taurat itu ada di mana? Dari Abraham sampai Musa itu 500 tahun. Nah, di Musa itulah kita tahu Taurat itu diturunkan oleh Tuhan dalam Keluaran 20. Jadi Taurat itu dari Musa sampai Yesus Kristus bicara 1500 tahun. Sedangkan Abraham hidup 2000 tahun sebelum Yesus. Dia hidup 500 tahun sebelum Musa. Sedangkan Taurat diturunkan pada zaman Musa, maka Taurat berlaku dari Musa sampai Yesus Kristus. Keluaran 20 ayat 1-3 di situ dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman itu, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, yang dikenal sebagai 10 hukum Taurat. Nah, sekarang kita melihat kembali, saya lihat gambar tadi. Tuhan Yesus datang menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat digenapi dengan datangnya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan persepuluhan. Matius 5 ayat 17. Tetap gambar ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi untuk menggenapi, apa yang digenapi? Kalau kita membuka sebentar dalam Galatia 3 ayat 23-24 berkata begini. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu mengawal seseorang, mengawal semua orang sampai iman itu datang. Nah,
Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi iman itu bicara Kristus. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Mari tampilkan gambar ini kembali. Jadi hukum Taurat digenapi. Yesus datang, iman itu, hukum Taurat itu mengawal sampai iman itu datang. Dan iman itulah Yesus Kristus, supaya kita beriman kepadanya. Dan kematiannya, Matius 5:17, menggenapi seluruh hukum Taurat. Bukan meniadakan perpuluhan. Sebab persepuluhan itu ada pada zaman Abraham memberikan kepada Melkisedek. Yang digenapi, kita tahu waktu orang datang kepada Tuhan di dalam kitab Taurat, orang harus membawa persembahan-persembahan yang disebut domba, kambing dan sebagainya. Nah, dengan kematian Kristus, orang tidak lagi perlu mempersembahkan domba, kambing untuk minta pengampunan. Orang Israel pada waktu itu setiap kali dia melakukan dosa dia bawa kepada imam, ini burung tekukur, ini kambing, ini lembu dan sebagainya. Lalu disembelih minta pengampunan. Tapi Kristus sudah mengampuni dan itu dihapus. Kita tidak perlu lagi. Kita tetap percaya kepada Kristus. Segala dosa kita diampuni. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Dosa kita diampuni karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi bukan meniadakan persepuluhan. Karena persepuluhan bukan pada zaman Taurat. Persepuluhan diberikan Abraham kepada Melkisedek. Jauh sebelum zaman Taurat. 500 tahun sebelum Taurat diturunkan. Nah sekarang kita bertanya, siapa Abraham dan siapa keturunannya? Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu dan engkau akan menjadi berkat. Jadi kita melihat di pasal 12 Tuhan bilang sama Abraham, keluar dari negerimu, negeri Ur Kasdim. Lalu tadi kita melihat di pasal 14 Abraham bertemu dengan Melkisedek Raja Salem, lalu dia memberikan persepuluhan karena Melkisedek memberkati dia. Abraham dengar dan pergi sesuai dengan firman Tuhan. Artinya Abraham keluar dari Ur Kasdim. Keluar dari kepercayaan yang lama. Ur Kasdim ini kota kuno 160 km dari tenggara Babilonia dekat sungai Efrat. Kota ini dikenal dengan penyembahan berhala. Nah, dewa Sin ini dewa bulan yang disembah oleh orang-orang Ur Kasdim. Bicara hidup yang lama Tuhan panggil keluar, masuk dalam kehidupan yang baru. Begitu juga dengan kita. Dulu kita tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Tapi melalui pertumbuhan iman di mana Tuhan mungkin melalui orang lain. Atau kita dengar firman lalu kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Dia. Coba kita buka Kisah 7 ayat yang kedua. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Jadi dulu Abraham tidak kenal Tuhan. Dari dulu tidak mengenal Tuhan, jadi kenal Tuhan. Kita dulu juga tidak kenal siapa Yesus. Tapi kemudian kita bisa kenal Yesus. Dari tidak tahu Allah yang sebenarnya, jadi tahu Allah yang sebenarnya. Nah kita juga demikian. Sebelum kita diselamatkan, kita juga seperti Abraham yang ada di Ur Kasdim. Tidak tahu siapa Tuhan, apa perintahnya. Tapi waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, masuk di tanah Kanaan, Abraham tahu Allah yang sebenarnya. Dalam perjalanannya Tuhan pimpin. Begitu juga dengan kita. Sesudah kita diselamatkan, kita seperti Abraham yang sudah mengerti siapa Tuhan itu. Jadi Tuhan menunjukkan kepada kita tentang Abraham. Nah dari nama Abraham, Allah, dari nama Abram, Allah ubah menjadi Abraham.
Allah selipkan namanya di nama Abraham. Abram jadi Abraham, demikian juga dengan kita. Nama kita tetap, tapi Yesus ada di dalam hidup kita. Kejadian 17 ayat 5 berkata begini, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kembali kita lihat, siapa keturunan Abraham? Abraham, Ishak, Yakub. Yakub adalah keturunan Abraham. Yakub 41 ayat yang ke-8. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Yakub keturunan Abraham. Nah, Abraham mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Keturunannya diajar juga mempersembahkan persepuluhan. Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini janji Yakub. Abraham, Ishak, Yakub, dan 12 suku Israel. Satu di antaranya Yusuf. Waktu Yakub memberkati Yusuf, kita lihat Kejadian 49 ayat 25. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau. Yakub mengucapkan Allah akan menolong engkau Yusuf. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau. Dan oleh Allah yang maha kuasa. Tadi kita melihat Melkisedek berkata Allah yang maha tinggi, maha kuasa. Dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Dari mana Yakub tahu? Kalau bukan dia tahu dari orang tua neneknya. Tuhan mengajar Yakub, lalu Yakub memberkati Yusuf dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat dari langit. Apakah firman Tuhan salah? Malia ketiga ayat 10b berkata, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit, tingkap langit-langit bagimu dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya. Lalu siapa lagi keturunan Abraham? Orang percaya. Orang percaya adalah keturunan Abraham. Roma 4 ayat 11 ayatnya. Roma 4 ayat 11b. Demikian ia dapat menjadi bapa semua orang percaya. Kalau kita orang percaya, kita keturunan Abraham secara rohani, bukan secara daging. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tidak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, supaya mereka dibenarkan dengan melakukan apa yang Abraham lakukan, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Jadi karena Abraham beriman kepada Tuhan, maka keyakinannya dinyatakan sebagai kebenaran. Begitu juga dengan orang-orang percaya. Kita mengembalikan milik Tuhan, itu kebenaran firman. Kalau kita keturunan Abraham, kita lakukan seperti Abraham lakukan kepada Melkisedek. Nah sekarang kita bertanya, siapa Melkisedek? Tadi disebutkan Melkisedek Raja Salem, artinya Raja Kebenaran. Melkisedek ini adalah artinya Raja Kebenaran. Keluaran 14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi Allah yang maha tinggi punya imam, itulah Melkisedek. Disebut Raja Salem. Salem itu damai, Raja Salem artinya Raja damai. Nah kita bertanya, siapa Raja damai ini? Yesaya 9 ayat 5 kita baca. Yesaya 9 ayat 5.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi Raja Damai itu yang lahir bagi kita di palungan, di kota Bethlehem. Itulah Yesus Kristus, dialah Raja Damai. Berarti Melkisedek dia menggambarkan Yesus Kristus. Yesus baru turun. Kalau kita melihat tadi, gambar tadi Yesus baru turun. Kemudian dikatakan dia mati di kayu salib. Jadi Melkisedek, di mana pada zaman Abraham dia memberkati Abraham, dan Melkisedek itulah menggambarkan Yesus Kristus. Dalam Ibrani 7 ayat 1 mari kita membaca. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Melkisedek imam Allah yang Maha Tinggi. Jadi imam itu adalah perantara antara Allah dengan manusia, itu imam. Orang-orang Israel membawa persembahan kepada imam. Lalu imam mintakan pengampunan sama Tuhan. Lalu Tuhan mengampuni. Dan persembahan itu disembelih dan sebagainya sebagai korban. Imam itu perantara Allah dengan manusia. Siapa perantara Allah dengan manusia? Yesus Kristus namanya. Amin. Dia perantara Allah dan manusia. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi perantara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus itu Allah. Tapi dia turun ke dunia. Jadi perantara antara manusia dengan Allah. Supaya manusia terima keselamatan. Itulah karena Yesus berkata. Karena itulah dia berkata. Akulah jalan keselamatan dan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi saudara lihat di sini. Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Yang disebut Raja Kebenaran. Ibrani 7 ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Siapa Raja Kebenaran? Tidak ada manusia yang benar kecuali yang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan itulah kebenaran. Jadi pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, Raja Damai, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ditulis Ibrani 7 ayat 2, ini firman. Raja Salem yaitu Raja Damai Sejahtera. Jadi kita ini mempersembahkan bukan kepada manusia. Jangan berpikir secara logika untuk keuntungan manusia. Tapi kita tahu firman Tuhan, Tuhan mengasihi umatnya dan mau memberkati umatnya dengan segala berkat yang Tuhan sudah persiapkan. Melkisedek ayat 3, Ibrani 7 ayat 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Siapa imam sampai selama-lamanya? Imam besar Harun, kita tahu imam besar yang lain mati. Waktunya tiba dia meninggal dunia. Imam besar kita Yesus Kristus rela mati, tapi dia bangkit. Dia naik ke surga, dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya yang mau lakukan firman-Nya dan menjadi kebenaran bagi kita yang terus mau jadikan pelaku sabdanya. Jadi saudara kita melihat di sini, Melkisedek itu ditulis tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Siapa? Hanya ada dua yang tidak punya bapa dan tidak punya ibu. Semua kita punya bapa. Semua kita punya ibu. Semua orang dilahirkan dari seorang ibu yang punya bapa. Hanya ada dua yang tidak punya bapa dan ibu. Yang pertama, Adam. Adam, dia tidak punya bapa, tidak punya ibu. Dia diciptakan dari debu oleh Tuhan. Tapi Adam meninggal. Hidupnya berkesudahan. Hidupnya bersilsilah dari Adam kemudian turun, kita melihat ada Kain, ada Habil, ada Set dan seterusnya.
Jadi bukan Adam. Siapa? Yesus. Hidupnya tidak berawal dan tidak berakhir. Jangan sampai kita tidak percaya Yesus itu Tuhan. Injil Matius 10 menjelaskan siapa yang mengaku aku di depan manusia, aku mengaku di depan Bapakku yang di surga. Barang siapa tidak mengaku aku di depan manusia, aku tidak mampu, tidak mengaku di hadapan Bapakku yang di surga. Jadi saudara, kita tahu bahwa Yesus itulah yang tidak berawal sebab dia Allah. Dan dia tidak berakhir sebab dia Tuhan, dia kekal. Dan imam itulah yang mengadakan pendamaian. Melkisedek imam yang mengadakan pendamaian. Yesus Kristus imam yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Siapa yang memperdamaikan kita? Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama digambarkan sebagai Melkisedek. Jadi perpuluhan itu bukan zaman Taurat. Bukan. Sebab Abraham sudah memberikan 1/10 sebelum zaman Taurat. Sekali lagi Yesus tidak meniadakan persepuluhan, bahkan mengingatkan pentingnya persepuluhan. Jadi kalau kita tadi melihat gambar di LED, Yesus mati di kayu salib bukan meniadakan persepuluhan, tetapi menggenapi hukum Taurat. Kita lihat Tuhan, Yesus tidak meniadakan perpuluhan, bahkan mengingatkan pentingnya perpuluhan. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selase, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan bilang kepada orang-orang Farisi, engkau bayar persepuluhan, selase, adas manis, jintan dan sebagainya. Yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan bukan meniadakan perpuluhan. Tapi Tuhan berkata, coba kita buka Matius 22 ayat 20 sampai 21. Di dalam Matius pasal 22 ayat 21 sampai ayat 20. Matius pasal 22 ayat 20 sampai ayat 21 berkata begini. Maka ia bertanya kepada mereka, dan gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, satu waktu orang-orang Farisi, dia menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan. Lalu dia mengutus murid-muridnya, murid orang-orang Farisi tanya sama Yesus. Yesus, engkau guru yang baik, engkau Allah engkau guru yang jujur. Apakah boleh mengembalikan, apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar? Lalu Yesus bilang begini, coba berikan aku mata uang. Lalu Yesus melihat, gambar siapa ini? Ini gambar Kaisar, kata mereka. Maka Tuhan bilang begini, wajib kamu berikan kepada Allah apa yang Allah punya, dan berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Gambar dan tulisan Kaisar apa? Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Wajib kamu berikan, ini perintah. Maka aku akan membuka tingkap langit mencurahkan berkat, ini janjinya. Jadi semua yang kita miliki tidak ada yang tidak dari Tuhan. Artinya yang kita miliki semua dari Tuhan, kita bisa bernafas juga karena Tuhan. Kita mampu bekerja juga karena Tuhan. Kita punya kepandaian dan bisa bekerja juga dari Tuhan. Tubuh, roh dan jiwa kita juga dan seluruh harta kita adalah dari Tuhan. Nah, kalau seseorang tahu bahwa semua yang dia miliki tidak ada yang tidak dari Tuhan, artinya semua dari Tuhan, maka jangankan 1/10, seluruh hidupnya adalah milik Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Biar kita menjadi pelaku-pelaku firman.
hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan pasti Tuhan tepati apa yang menjadi janjinya. Dia akan buka tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, bukan dengan akal budiku, tapi karena Roh-Mu. Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di sementara kita mempersiapkan karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidup Berdaulat Tuhan atas hidupku. Berotoritas dalam hidupku. Biarlah Engkau yang berotoritas dalam hidup setiap kami Tuhan.
Kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami yakin firman-Mu ya dan amin. Anak cucu orang percaya tidak meminta-minta sedekah, justru memberi pinjam, justru diberkati. Itulah yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau melihat setiap kami yang percaya pengorbanan-Mu, yang mengangkat tubuh-Mu. Biarlah kami percaya firman-Mu dan jadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Tuhan tolong kami Bapa. Berikan kami kemampuan. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau lihat kami Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat korban-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tinggal membawa iman kami kepadamu, hidup kami kepadamu, penyerahan diri kami kepadamu. Sebab Engkau telah menggenapi hukum Taurat. Kami percaya kepadamu, Engkau Allah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih korban anak-Mu. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dengan iman di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada korban semulia korban-Mu. Karena Engkaulah kami diselamatkan. Dan Engkaulah yang membawa kami nanti kepada surga yang kekal. Ajar kami untuk taat kepada sabda-Mu, taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat janji-Mu. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Kesehatan kami diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Dan kami tahu kalau Engkau datang kembali, kami akan bersama-sama dan Engkau mulia selama-lamanya. Berkati anak-anak Tuhan yang terus mau jadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar mereka pulang, berkati dan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.